Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, dosen pengampu mata kuliah ibadah, praktik ibadah, dan tahfidz. Oke, pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat kuliah kembali. Mungkin dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi ada yang belum mengenal saya, baru wajah baru di sini ya, di pembelajaran. Kalau mungkin di PGMI mungkin sebagian mahasiswi sudah banyak yang mengenal. Untuk di PKBI ini mungkin belum pada mengenal saya. Alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu sebelum kita mulai perkuliahan online kali ini. Oke, nama saya Rahman Hakim. Saya dilahirkan di Kudus sekitar 40 tahun yang lalu. Saya mempunyai 12 saudara, yaitu dengan 13 bersaudara utuhnya. Saya nomor 12, adik saya 1. Saya mempunyai istri 1 dengan anak 5 yang masih kecil-kecil, lumayan repot. Tapi itulah penyemangat saya. Selanjutnya mengenai pendidikan saya mulai belajar pertama kali itu di TK Nawakartika. TK Nawakartika sekitar tahun berapa ya? 80-an, 88 kemudian saya lulus TK, melanjutkan di SD Nawakartika. Setelah SD saya melanjutkan ke SMP. Setelah SMP melanjutkan ke SMA 1 Kudus. Dari sana setelah lulus tahun 98 saya lulus. Saya melanjutkan di Jakarta untuk belajar di sana. Selanjutnya saya belajar di Undip untuk S1-nya di Undip, administrasi negara di sana, belajar administrasi negara S1. Kemudian setelah itu saya belajar lagi di Universitas Terbuka, yaitu jurusan PGSD. Kalau di sini PGMI, kalau di Universitas Terbuka PGSD. Setelah itu saya break sebentar, kemudian kuliah lagi S2 di IAIN Kudus, jurusan manajemen pendidikan Islam. Konsentrasinya yaitu di pendidikan dasar. Alhamdulillah lulus, dan tidak sengaja mungkin alhamdulillah terbaik di sana. Kemudian setelah itu saya mengajar di IAIN Kudus. Secara singkat riwayat pendidikan saya seperti itu. Untuk masalah hobi mungkin ya perlu diketahui, bisanya itu banyak sekali, tapi yang sering saya tekuni sampai saat ini itu hobi di bidang seni, diantaranya seni musik. Saya mempelajari musik sudah mulai sejak SD, mungkin dulu kelas 4 SD sudah belajar musik, belajar gitar, kemudian lagi saya belajar keyboard, belajar harmonika, seruling, rebana, dan lain sebagainya. Saya belajar musik dengan beberapa seorang guru yang saya ikuti, dan sampai saat ini saya juga masih bergelut di bidang musik, mempunyai grup di Tajuk Menara, yaitu musik religi yang mengiringi dakwah kiai-kiai Kudus. Seperti itu kurang lebihnya. Aktivitas lain itu yaitu di musik saya menciptakan beberapa lagu-lagu sholawat-sholawat untuk ditampilkan di dalam YouTube maupun di Tajuk Menara itu sendiri. Untuk hobi kesenian yang lain yaitu hobi di seni rupa.
Seni rupa saya belajar kurang lebih selama 6 tahun tanpa putus, itu 6 tahun, berguru kepada beberapa guru selama 6 tahun. Lukis mulai dari lukis alam benda, melukis kanvas, dinding, melukis foto, melukis kaligrafi juga saya mempelajarinya. Dan beberapa kali juga ikut dalam pameran-pameran kesenian, seni lukis, kaligrafi. Beberapa kali juga menjadi juri dalam festival itu FLS 2N, pernah di tingkat kecamatan juga pernah. Saya juga melatih, mengkader anak-anak SD untuk mencintai seni, yaitu seni musik dan seni rupa, dalam hal ini kaligrafi. Banyak karya-karya yang telah saya hasilkan, dan kebanyakan karya itu sudah tidak ada di rumah saya, ada beberapa di rumah klien-klien saya. Oke, selanjutnya untuk perkuliahan pada mata kuliah praktek ibadah dan tahfidz, kontrak kerjanya kita harus sepakati minimal izin atau maksimal kita izin tidak mengikuti kuliah yaitu 3 kali. Itu toleransi saya 3 kali tidak mengikuti kuliah. Selebih dari 3 kali maka dinyatakan tidak ikut kuliah, seperti itu. Terlambat boleh, tapi dengan kesepakatan kita nanti masing-masing di WA Group. Keterlambatan berapa menit yang bisa ditoleransi nanti kita bahas di WA Group. Oke, selanjutnya apa saja yang akan kita pelajari nanti dalam perkuliahan ibadah dan tahfidz ini? Itu yang pertama, kita harus pertemuan pertama tadi perkenalan ya tentunya. Terus ada penggambaran ini mengenai pertemuan pertama, kita akan membahas pengertian dan tujuan dari PTI tahfidz ya, ibadah dan tahfidz itu pengertiannya apa? Kita kejelasan, kita bahas, diskusikan di sana mengenai pengertian ibadah dan tahfidz. Selanjutnya pada pertemuan kedua nanti kita akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dan bentuk kegiatan praktikum itu apa saja yang kita praktekkan dalam ibadah tahfidz. Apa saja, misalnya kita nanti ada praktek sholat, praktek pengurusan jenazah, praktek hitobah dalam sholat Jumat, ada praktek menghafal ayat suci Al-Quran, terutama juz 30 dan juz yang kami tentukan nanti ada penambahan, yaitu surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun, seperti itu, ditambah surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun juz 28. Untuk pertemuan ketiga nanti kita akan menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan praktek ibadah, prosedurnya seperti apa, itu ya, prosedur nanti. Untuk pertemuan keempat dan kelima kita akan mempelajari mengenai baca tulis Al-Quran serta prakteknya. Kita akan mencoba untuk praktek membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid tentunya. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 dan ke-7 kita akan mempelajari mengenai sholat, sholat yang paling penting, sholat wajib dan beberapa sholat sunnah. Beberapa sholat sunnah nanti kami akan kemukakan semua, kita bahas semua yang harus kita pelajari pada
mata kuliah praktek ibadah dan tauhid ini. Nanti juga akan dipraktikkan beberapa sholat sunnah itu, ada yang kita praktekkan berdasarkan undian masing-masing nanti prosedurnya. Selanjutnya pertemuan ke-8 ada ujian mid semester. Nanti ujian mid semester di situ secara tertulis, ujian mid semester secara tertulis melalui Fiklas ya, nanti dikumpulkan di sana. Kalau ada gangguan tentunya lewat WhatsApp grup pengumpulannya. Artinya pertemuan ke-9 nanti kita akan membahas tentang khutbah Jum'ah dan prakteknya. Nah, khutbah Jum'ah praktek ini nanti yang melakukan adalah mahasiswa putra. Untuk mahasiswa putri nanti pada pertemuan ke-10 yaitu sholat jenazah dan praktek pengurusan jenazah. Itu yang nanti mempraktekkan mahasiswa yang putri. Tapi kalau mahasiswa yang putra nanti praktek khutbah Jum'ah gitu. Bisa nanti ketentuannya dibuat video dikirim ke Fiklas atau dikirim ke WhatsApp grup, nanti terlihat situasi dan kondisi nanti. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-12 dan ke-13 ada baru ini penerapan praktek perawatan jenazah atau pengurusan jenazah ini kita belajar di sini. Sekaligus yang putri nanti mempraktekkan. Jadi ada dibekali dulu bagaimana caranya kita, setelah itu pada pertemuan ke-13 yang mahasiswa putri ini mempraktikkan. Oke. Yang mahasiswa putra pada pertemuan ke-13 nanti juga mempraktikkan tapi yang khutbah Jumat. Selanjutnya pertemuan yang ke-14 ke-15 kita konsentrasi pada hafalan surat. Tapi hafalan surat ini sudah kita persiapkan dulu jauh-jauh hari. Kalau hanya 2 pertemuan mungkin kurang ya. Kita persiapkan jauh-jauh hari 30 juz. Yang juz 30 itu wajib hafal. Nanti kami akan mana yang harus dipraktekkan. Tidak mungkin 30 juz itu semua dihafalkan untuk ditampilkan dalam video, tapi ada beberapa surat yang harus dihafalkan dan dinilai dalam penilaian. Setelah juz 30 itu ditambah dengan juz 28 surat Al-Munafikun dan surat Al-Jumu'ah. Itu harus hafal juga. Selanjutnya pada pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester yang berupa ujian tertulis. Oke, sudah mengerti ya mahasiswa-mahasiswiku sekalian, itu urutan-urutan apa yang akan kita pelajari selama semester dasar ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Baiklah, nanti kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut bisa menghubungi saya lewat WhatsApp grup maupun jalur pribadi Japri. Oke. Selanjutnya kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.